Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang materi peluang. Nah, di sini saya memiliki contoh soal tentang pengisian tempat pada angka. Terdiri dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. Nah, tentukan banyak cara penyusunan 4 angka bilangan ganjil tidak boleh berulang. Nah, berarti kalau 4 angka bilangan ganjil terdiri dari angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, pertama yang kita isi adalah angka satuan. Kenapa? Karena yang ditanya adalah 4 angka bilangan ganjil. Di sini terdiri dari 3 angka bilangan ganjil ya, angka 1, 3, 7. Nah, berarti di sini ada 3 angka yang boleh ngisi di satuan. Jadi angka 3 ini bukan angka, tapi artinya ada jumlah angka ganjilnya itu ada 3. Jadi di sini 3 karena ada 3 angka ganjil pada soal. Lalu kita kembali ke angka ribuan. Nah, di sini kan angkanya jumlahnya 6. Nah, misalkan udah kita pakai buat ngisi di angka satuan itu, misalkan 1 nih, misalkan angka 1. Berarti kan masih ada 5 angka. Nah, berarti di sini 5. Artinya ada 5 angka yang boleh ngisi di sini. Lalu angka ratusan. Nah, berarti kan udah kita pakai 2 angka kan, udah ngisi di ratus satuan sama di ribuan. Nah, berarti masih ada 4 angka yang boleh diisi di sini. Jadi di sini itu bukan angka 4, tapi ada 4 angka yang boleh ngisi di sini. Nah, kita tinggal isi puluhan kan. Nah, pada puluhan, puluhan di sini 3, itu bukan angka 3 ya, tapi kan kita udah isi nih satuan, ratusan, ribuan ya awalnya. Nah, berarti udah 3 angka yang kita pakai. Nah, berarti masih 3 angka yang boleh ngisi di puluhan. Nah, sehingga banyak caranya. Tinggal dikalikan 5 kali 4 kali 3 kali 3. Berarti 9. 5 kali 4, 20. 3 kali 3, 9. Berarti 9 kali 2, berarti 180. Nah, itu untuk pengisian tempat. Jadi ada 180 cara. Lanjut. Nah, latihan soalnya nanti silahkan dikerjain. Terus habis itu faktorial. Nah, tentang faktorial, jadi lambang faktorial itu adalah tanda seru. Contohnya angkanya, jadi kita hitungnya mundur sampai angka 1. Contoh di sini 5 faktorial. Nah, di 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus contoh lagi misalkan 3 faktorial. 3 faktorial berarti sama juga 3 kali 2 kali 1. Berarti kan sama dengan 6. Seperti itu. Jadi kita hitung mundur sampai untuk angka 1. Nah, itu faktorial. Nah, berikutnya ada latihan soal. Silahkan kalian kerjakan. Nah, selanjutnya kita ke materi permutasi. Jadi, permutasi itu ada permutasi, rumus permutasi itu sendiri, ada juga permutasi dengan elemen yang sama, ada juga permutasi siklik. Nah, permutasi sendiri itu rumusnya N, P, terus N. Nah, itu rumusnya N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Contoh di sini 5P2. Nah, berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 min 2. Nah, di sini N-nya 5, R-nya adalah 2. Berarti 5 min 2 faktorial. Jadi sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 kurangi 2, yaitu 3 faktorial. Nah, terus 5 faktorial, di sini kan ada 3 faktorial nih. Kita hitungnya penjabarannya itu sampai 3 faktorial aja. Jadi 5, 4, terus 3 faktorial. Karena bawah itu ada 3 faktorial, sehingga 3 faktorial itu bisa kita coret. Jadi tinggal 5 kali 4. Untuk apa? Untuk memudahkan kita menghitung. Selanjutnya, permutasi dengan elemen yang sama. Rumusnya N faktorial dibagi P faktorial, Q faktorial, dan seterusnya. Karena elemennya kemungkinan nggak hanya 2, bisa lebih dari 2. N itu apa? N itu jumlah semua elemen.
Sedangkan P jumlah elemen sama satu jenis. Misalkan A-nya ada 3. Oh, berarti A itu jumlahnya ada 3. Terus Q itu jumlah elemen satu jenis yang lainnya. Nah, misalkan Ibu punya soal di sini. Berapa banyak cara susunan huruf berbeda dari kata ganggang? Nah, gimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya, kita hitung dulu jumlah semua hurufnya ada berapa. Ada 8 ya di sini. Lalu, kita lihat huruf-huruf yang sama. Itu ada huruf G, A, sama N. G-nya ada berapa di situ? Ada 4, A-nya ada 2, N-nya ada 2. Nah, gimana cara pengoperasiannya? Nah, tadi kan N-nya ada 8 ya jumlah seluruh hurufnya. Berarti 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, di sini kan bawah itu ada 4 faktorial. Berarti atas kita jabarin sampai 4 faktorial aja. Terus habis itu 2 faktorial kita jabarin. Nah, ini bisa kita coret sehingga tinggal kita operasiin hasilnya 420 ya. Terus kita lanjut ke permutasi siklik. Permutasi siklik itu apa? Permutasi siklik itu tentang urutan melingkar, entah itu gelang, entah itu meja melingkar. Nah, contohnya di sini rumusnya itu N-1 faktorial ya. Jadi N itu banyak orang atau banyak jumlahnya. Contoh, berapa cara 6 orang mengelilingi meja melingkar? Berarti N-nya kan sama dengan, berarti permutasinya 6-1 faktorial. Jadi kan 5 faktorial. Nah, kita jabarin lah hasilnya 120. Nah, demikian penjelasannya. Terus di sini ada latihan juga, Ibu bikin latihan. Ada 5, silahkan kalian bisa kerjakan, lalu dikumpulkan. Apabila masih ada kurang jelas, bisa menghubungi saya. Nah, demikian materi kita tentang permutasi dan tentang pengisian tempat. Nah, cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.